ngapurane ya Le, ngapurane ya Mak. Bapak nindakake laku iki mung nuruti sing wis dadi karsane Gusti. Ngapurane merga lelakon iki ndadekake pangelangsamu. Kampung-kampung wis tak leboni, kalan-kalan wis tak liwati, amre bisa kaleksanan karep nggonku golek pangan, nggawa gitar nembang turut lawang. Jadi di dalam perwujudan Semar itu dia punya anak ya bahasanya Mas. Yang lewat bayangannya menjadi Bagong. Nak Garing itu apa? Dari apa itu? Tapi di situ ada Punokawan. Maksudnya bukan ponokan, Punokawan tuh kita sesama teman harus saling memunoi. Puno itu saling menyemangati. Maksudnya Puno itu saling menyemangati. Jadi di situ ada beberapa karakter sifat. Gareng Sifatnya kritis. Nak Bagong demokratis. Nah, aku nak ngomong apa? Petro yang maju. Kantong bolong. Kantong bolong. Nah, di situ kalau kita mempunyai jiwa atau pribadi yang seperti itu bagus, Mas. Karena leluhur kita juga mencontohkan pribadi harus mempunyai jiwa kritis, demokratis. Demokrasi apa demokratis, teman? Demokratis. Kalau demokrasi itu untuk umum. Untuk umum. Untuk banyak. Pokoknya sejenisnya itulah ya. Yang berikutnya juga kantong bolong. Ya, masing-masing bahasa ini kantong bolong ini bukan berarti cuek. Kantong bolong bukan berarti cuek. Kritis juga bukan berarti menilai orang. Demokratis bukan, dan juga bukan berarti bukan orang yang ego ya Mas, bukan yang ego, bukan, itu sisi negatifnya daripada hal itu. Lah demokratis apa sih Mas, demokratif atau demokrasi? Demokratis itu ya kita bahas di tempat nanti. Kantong bolong juga iya. Yang saya ingin sharingkan di sini adalah tentang kritis. Untuk level saat ini, terutama yang laku suci, sudah mulai harus berjiwa kritis. Tapi kalau yang laku murni, yang baru, itu juga kalau memiliki dasar itu bagus. Karena kritis itu nanti terkait dengan kemampuan membaca pelajaran yang diberikan oleh guru sejati atau Tuhan. Karena pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan kita itu, kalau kita nggak kritis, ya nggak bisa. Sadar itu nanti akan menghasilkan suatu nalar sehat, nalar sejati ya Mas. Yang akhirnya menjadi orang itu waras, nggak gila, nggak waras ya. Nah, akalnya sehat. Ya, orang yang berakal sehat itu akan kritis, dan dari kritis itulah dia akan mendapatkan suatu pelajaran. Termasuk kritis pada dirinya sendiri, kritis terkait kelakuannya sendiri, itu kritis harusnya. Jadi itu tidak menghayal. Saya menjelaskan tentang kritis dan orang yang mencari-cari kesalahan orang lain itu bingung saya. Karena itu sama dengan halnya rasa dan rasa-perasaan. Rasa-perasaan itu dari nafsu, rasa ini dari hidup atau murni gitu. Ini benar-benar kita di sentral tengah. Sehingga nanti kita paham. Nah, kritis di sini nggak tahu lah saya menjelaskan bagaimana itu kritis. Termasuk dengan laku ini teman-teman harus kritis. Jadi jangan mau ya pokoknya saya baca patrap ini melakukan. Yang penting melakukan. Lah itu bukan kritis, Mas. Nanti hasilnya itu kita nggak dapat apa-apa. Lah kritis juga bukan membanding-bandingkan kok ngene toh, bukan.
bukan itu juga namanya fanatik. Lah kritis itu apa yang dilakukan dia harus tahu. Contohnya masuk Widi itu kalau tidur kok nah gitu tak Mas, dilihat apa ya yang saya bisa ambil di Mas Widi itu untuk saya. Oh dengan begini tuh bisa enak gitu. Wah enaknya kritis itu dia bukan mencari kesalahan, apa yang bisa dipelajari untuk pemahaman pribadi. Kenapa sih Mas Widi kalau ngajari saya makan kok harus pelan, jadi ingin tahu loh Mas, ingin tahu, tapi bukan berarti untuk seseorang itu tidak, untuk pengembangan diri itu kritis. Kenapa sih saya harus sekolah, itu harus tahu. Jadi sehingga sekolah itu dia paham kenapa sih saya harus menikmati setiap gerak-gerik saya menggunakan 10 titik ini. Nah itu tahu loh Mas, jadi tahu endingnya. Kalau kemarin sudah kita buka dalam kehidupan kita ini, kenapa sih kita harus berlaku cinta kasih sayang kepada apapun, dimanapun, siapapun, dan sampai kapanpun. Oh endingnya adalah menjadi kitab suci sejati ada makna, atau menjadi kitab hidup. Oh menjadi ulang rasa sejati, dan menjadi berbudi pekerti luhur atau berbudi bawa laksono. Itu ending daripada laku gelarnya. Nah laku gulungnya ngerti tujuannya adalah sampai di sesuatu yang tidak bisa terbayangkan. Lah ini nggak bisa diceritakan. Lah ini maksudnya ngerti gitu, kritis termasuk dengan laku ini apa sih gitu, sampai dengan ini kok nggak menyebut nama Tuhan saya sih, atau nama Tuhan yang di sini tuh beda gitu. Itu perlu ditanyakan, Mas kalau saya tuh Tuhan saya ini namanya, kalau di sini nama Tuhannya apa sih gitu. Itu kritis Mas. Nah itu bukan mencari perbandingan tapi ingin tahu. Nah saat dia mengetahui ini jebret, oh ini toh kalau ini janjinya sama ini. Nah saat tahu kesamaan maksudnya hanya beda nama ini, sehingga dia puas gitu. Kalau enggak di sini ganjel, kok disuruh bilang hidup toh, seingat saya itu nama Tuhan saya yo Bapak di surga, saya yang Widi atau Allah. Kalau saya disuruh nyebut Romo gitu. Lah Romo sendiri itu kan roh mono, roh tunggal, bukan Romo itu bapak, bukan. Oh dalam memahami itu, oh iya. Jadi sehingga dengan memahami itu tidak Tuhannya kok Romo gitu. Lah di sini masalah kan Mas. Lah ternyata waktu dia menghina seperti itu dia nggak tahu maksudnya. Nah, akhirnya kualat itu. Nama Tuhan kok itu gitu. Padahal itu ini setiap yang bernama itu mempunyai energi Mas. Lah energi itu kok diyakini oleh banyak orang dan itu dianggap suci sakral, jangan sekali-kali kita hina. Itu kita bisa montang-manting Mas itu. Makanya di sini kita nggak boleh menghina namanya Tuhan siapapun yang diyakini orang. Kan kemarin tuh nama Tuhan itu kan hanya bentuk sifat bentuk pengejawantan daripada Maha Suci yang telah mengejawantah mewujud sehingga dia punya nama dan sifat. Jadi kita saat ini nggak boleh karena pikiran kita sempit terus nama Tuhannya orang agama lain beda sama kita, langsung kita menjudge. Oh jangan, hati-hati, itu kita kualat. Secara tidak langsung dia tergap dengan fanatik. Nah, fanatik ini otomatis dia tertutup. Nah, akhirnya menjadi orang yang kerdil. Ini bahaya. Makanya ya sudah, kalau Tuhanmu namanya itu, Tuhan saya namanya ini. Yang penting ya sudah yang kita yakini. Makanya berlaku namanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita fokus pada laku pribadi. So kita lanjut. Sebenarnya kalau dengan pemahaman ini saja sudah nggak ada yang bertengkar. Jadi agama itu nggak saling menyalahkan. Lalu semua itu perujian Tuhan ya Mas, kita bahas kemarin. Dan kalau seandainya saya tuh mengatakan korek ini adalah suatu nama yang mulia dan membuat hati saya tergetar untuk nyambung dengan rasa saya sama Tuhan, wahai korek, berarti Tuhan saya nama korek itu sah-sah saja Mas. Sah-sah saja, semua itu namanya dia. Makanya temukanlah setelah, kalau di Islam, setelah 99 Asmaul Husna, temukan yang 100 untuk pribadi. Dan jangan dipaksakan untuk orang lain mengikuti. Nah, kita harus menemukan Tuhan yang 100 ya. Nama Tuhan 100 ya. Bosok nih, Bang. Cari di mana itu? Kalau nggak laku pribadi nggak ketemu.
Jadi kalau memang wahai yang maha menghancurkan tuh ngeh di saya untuk mengingat maha suci, wahai yang maha menghancurkan berikanlah saya rezeki, boleh mas itu. Kan nggak nyambung, namanya Tuhan maha menghancurkan, mintanya rezeki. Tapi kalau kita membuat ngeh, yakin, rezeki dapat. Jadi, dia monggo. Nah, terkait keyakinan ini kita nggak bisa memaksa orang. Jadi, jangan pernah sekali-sekali kita menyalahkan nama Tuhannya siapapun. Biarlah itu nama Tuhannya itu, dan toh itu diyakini, dan itu baik gitu. Nah, terkait dengan pembahasan tadi, kita harus kritis. Masa meyakini nama Tuhan saya itu ini bagaimana kalau dalam mulung ya, mulung itu minta pangestu. Ya Allah, nyuwun pangestu lan pengayoman. Nah, kalau Mas itu yakinnya dengan Romo nyuwun pangestu lan pengayoman, boleh. Bapak di surga nyuwun pangestu lan pengayoman, itu boleh Mas lah. Ketidaksamaan pemahaman daripada keyakinan menyebut nama Tuhan kita ini perlu disaringkan Mas. Itu salah satu kritis. Itu kritis begitu. Tapi bukan berarti mencari tahu ini untuk apa? Untuk membandingkan, tidak. Ini kok namanya Tuhannya namanya Plentus itu ya Mas. Dan saya yakin nih nama saya Tuhan saya namanya Blegedus gitu. Ini sama nggak sih maksudnya? Lah kalau sama sudah. Nah, masalah nama monggo kita ngehnya di mana. Ini termasuk jiwa-jiwa kritis. Mungkin di situ. Jadi intinya nanti teman-teman waktu laku ini universal. Dan saat memahami teman-teman saudara-saudara kita di luar itu tidak menyalahkan. Jadi terkait dengan keterpisahan ini kita sudah aman Mas. Jadi kita nanti bisa kembali kepada yang maha utuh. Karena begitu kita membenci salah satu saja itu berarti kita sudah memisahkan diri sama Tuhan. Kalau diumpamakan Tuhan ini anggota tubuh kita, ada anggota tubuh yang kita tidak senangi. Kan anggota tubuh ini nggak ada yang sama. Ini mata, ini telinga, ini rambut. Wah, beda-beda. Saat kita menolak, aku nggak senang sih anggota tubuh saya telinga, berarti nggak bisa dengar. Sedangkan semua anggota tubuh kita ini berfungsi untuk keutuhan. Dan diumpamakan seperti itu. Makanya dengan kita membenci salah satu semua nama di ada semesta ini, berarti kita sudah memisahkan diri sama Sang Maha Utuh atau yang dikatakan orang umum ya Tuhan itu. Membenci itu iya Mas, menghina. Makanya di sini dilarang membenci Mas. Bahkan orang yang menyakiti kita pun kita harus sayang, karena begitu kita membenci orang yang menyakiti kita itu sudah kita memisahkan diri, karena orang yang membenci kita, orang yang kita benci mungkin sifatnya jelek itu, jangan-jangan kan bentuk Tuhan sendiri yang mengejawantah menjadi sikap seperti itu kan Mas. Nah, malam ini mungkin pemahamannya kritis, tapi kritis bisa dipahami ya Mas. Jadi kita ini nggak untul munyok ikut, Mas lakukan ini ya kalau sekalian kayak begitu kayak Bima sekalian, tapi dia akan punya tujuan. Saya ingin ketemu hidup saya hidup diri saya sejati. Lah itu kekeh dia mau dijungkir balik dia cemplungane segoro ikut, tapi kan dia punya tujuan. Itu bisa Mas. Tapi yang dimaksud tujuan nggak punya, yang penting sang ikut itu nanti nggak berkembang Mas, nggak berkembang. Lah ini nanti kalau terjadi suatu tingkatan yang dipaksakan menjadi malah montang-manting. Mendingan belajar pelan-pelan tapi kritis. Mungkin ada perlombaan tuh Mas. Iya. Yang belajar pertama langsung harus enggak. Ini terkait dengan kenalaran sejati. Kedewasaan. Lah untuk mengenal Tuhan seutuhnya dibutuhkan pelan-pelan dalam memahami Tuhan supaya menggunakan kecerdasan ini. Atau menggunakan kesadaran. Ini terkait kesadaran Mas. Karena kita tempuh ini adalah yang maha sadar. Makanya kita jangan paksakan. Kalau kesadaran kita mungkin lagi 0,1%, ya udah nikmati aja. Terus nanti naik. Terus nanti pada waktunya dek itu kita nggak bisa menolak Mas. Kalau Tuhan sudah memberangkatkan nggak bisa nolak. Dan bukan berarti orang yang belum diberangkatkan, aku udah wakai. Tidak. Nah, Tuhan sedang menempa ini. Bisa jadi begitu dia sadar jebret langsung total selesai. Karena semua yang harus dipelajari selesai di laku murni ini. Bisa jadi Mas. Ulah-wale
Tuhan itu nggak tahu lah. Gitu. Jadi nikmati aja yang sudah saat ini dilakukan, yang penting nalarnya udah disehatkan. Siap. Nah, untuk menjadi nalar sehat ini kembali lagi, kalau nalar sehat ini terkait dengan kecerdasan, terkait juga dengan kesadaran. Nah, ini bisa dibangkitkan dengan patrapnya semedinya harus maksimal. Karena sejatinya semedi atau patrap semedi itu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan atau membangkitkan kesadaran. Makanya saya bilang susahnya anak muda-muda ini hanya masalahnya hati pikirannya bersih, Mas. Nalare sing urung. Dan ini nggak bisa dipaksakan. Kayak anak saya itu, Allah tuh gini-gini, dia itu opo orang nyambung. Kalau orang tua nalare udah jadi kakek dosa. Jadi akhirnya harus dibersihkan tuh, Mbak. Mikir utang, mikir macam. Jadi saat mungkin kita yang sudah usia segini, termasuk saya, kok saya patrap dekat sama Tuhan, kok jungkir balik, sadari itu sedang proses pembersihan. Dan itu tidak salah. Dibutuhkan menerima saja. Aku akan dosa, Yong. Ya sudah disadari, Yong. Dan nggak boleh sedih. Nggak boleh sedih ya, Mbak. Yang penting sadari aja, Wong. Tinggal menikmati. Saat dia mau menikmati, pelan-pelan dosanya juga dihabisin. Aku dosanya paling akeh tuh, jangan sedih, Wong. Di sana malah banyak yang paling dosa. Kita sudah untung bersadar. Lagi proses perbaikan gitu. Yang terpenting kan itu. Nah, yang muda-muda, yuk. Kalau kayak anak kecil-kecil, anak-anak kita ini, Mas, dia langsung sadar. Wah, wes. Tangting kan bersih semua itu. Bentuk bersihnya mana, Mas? Saat dia berkelahi sama temennya, anak kecil, paling berapa detik, bayan lagi. Kalau kita, Mas, salah satu kebersihannya mereka itu. Kalau dia nalar, Mas. Nah, saat ini kita harus setidaknya, yang dimaksud anak kecil suci itu bukan yuk pikiran ini kalau Mas suci, dia masih suci gitu loh. Nah, saat ini kita kejar adalah seperti anak kecil. Pikirannya maksudnya suci. Bukan kelakuannya karena anak kecil. Lah berarti kan saat ini kita suruh belajar sama anak kecil. Ayo. Nah, untuk memahami anak kecil begitu gimana sih dia kawan? Nah, ini butuh kecerdasan. Jadi yang muda-muda maksudnya terkait kedewasaan ini bukan usia ya, Mas. Usia tua itu kan usia. Lah dewasa ini terkait dengan kesadaran atau kenalaran atau kecerdasan. Jadi nggak bisa dipaksakan, Mas. Pelan-pelan aja. Karena kita tembus adalah kesadaran. Karena dengan sadar nanti kita bisa memahami Tuhan. Kita tidak salah, tidak melakukan kesalahan itu karena sadar aja, Mas. Makanya laku di sini sebenarnya tidak aneh-aneh, hanya meningkatkan kesadaran. Nah, terus Mas kalau sudah sadar, nanti tahu sendiri semua, mau sadar. Hanya dengan sadar inilah nanti di penjara nggak ada, Mas. Ya sadar, penyolong nggak boleh. Udah polisi gunanya untuk apa, tentara untuk apa? Sadar semua masyarakatnya. Ya Mas, sadar. Oh, saya nggak makan itu nggak bisa, itu salah, apa nggak tepat. Akhirnya kan orang itu sehat semua, lalu rumah sakit kan hilang. Lah orang sudah sadar semua dan sehat semua. Gitu, Mas. Sadar menjaga kesehatan. Jadi intinya ini banyak rumah sakit, banyak penjara, karena banyak orang tidak sadar. Kenalarannya tidak sehat. Berarti tidak nalar sejati. Kami nggak grup nalar sejati ya pas. Bisa untuk inspirasi kondi teman-teman. Dari nalar ya. Ini Mbak, level kita tinggal ini. Nalar sehat jadi. Nanti kita di kamar mandi aja karena kita nalarnya sehat, ada ilmu di situ. Oh, sadar. Kalau saya buang air tuh ya saya tuntas gitu. Karena nggak sadar, belum selesai harus ngadeg. Engko balik meneh kan ono. Itu nggak sadar jadi. Sadar Mas, tapi karena buru-buru berarti nggak punya kesadaran. Gitu. Jadi terkait kenalaran ini berarti nanti
tekniknya mah digenjot di patrap sama di nanti udah sampaikan tadi mas ya, nggak ada pilihan lain mas. Atau kalau di laku-laku ketuhanan agama mungkin diperbanyak aja ibadah, tata cara ibadah itu. Jadi siapapun sebenarnya nggak perlu latihan sama kita, di rumah bisa masing-masing mas. Yang penting pikirannya bisa bersih, meningkatkan ibadah masing-masing, nalare sehat. Nanti Tuhan sendiri yang aku lu Tuhanmu, aku lu Tuhanmu begitu. Nah cuma untuk membangunkan kesadaran ini nggak gampang teman. Makanya dibuatkan suatu kepelatihan-kepelatihan pengembangan diri. Nah, termasuk dilaku ini adalah untuk membuat orang sadar. Termasuk Tuhan di depannya mata itu sadar. Ini semesta ini siapa sadar? Lah kalau seperti sadar, oh berarti Tuhan ini dan selama ini orang bilang gaib ternyata nggak gaib. Itu karena orang sadar. Jadi orang yang belum menemukan Tuhan berarti belum sadar. Oh, Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher. Dicari Tuhan kemana itu. Dan Tuhan itu menyertai kita terus mas. Loh ini tuh Tuhan ada ini. Lihat tuh jelaskan ini tuh piye mas. Oh Tuhan tuh bukan makhluk. Pikirannya Tuhan tuh kan makhluk, matanya besar, besarnya saat bumi itu. Lihat Om Baim, lihat Mas Pri, lihat saya. Tuhan tuh nggak seperti itu. Saking bingungnya orang, ya itulah makanya dihadirkan perwujudan karena orang itu untuk mengenal Tuhan sampai segitunya. Nah, itu. Jadi intinya cerdas ya mas, cerdas. Pinter sama cerdas beda loh mas. Efek daripada pinter nanti suatu saat kita ini kayak kita belajar di sekolah kan belajar pinter. Nanti ada otak ini merangsang hormon namanya hormon apa ya nanti otak itu jadi gama, jadi kacau, akar kelelahan mas. Lah kalau cerdas dia itu tidak konsentrasi. Oh paham, hasilnya itu paham, terus endingnya tubuh kita itu menghasilkan hormon namanya tentrem, tercerahkan, gitu, kayak kita dapat apa ya, kayak dulu Mas Adi mungkin memahami matematika yang paham langsung gitu. Kayak gitu. Nanti kalau setiap hari kita cerdas itu pelajaran semua itu akhirnya kita itu nanti dikira orang gila. Nah, itu saya bahasakan orang kalau memahami kecerdasan bahasa-bahasa yang bisa dipahami atau bahasa Tuhan dia sama mampu untuk memahami pertama, yang kedua dia itu mendapatkan suatu ketentraman sama Tuhan. Nanti hasilnya yang ngumyang dia itu. Ngumyang itu yang ngoceh dewe. Mengekspresikan bahagianya itu. Nah, makanya di sini butuh kebijaksanaan. Nah, nanti ya hal-hal itu kan ngumyang, akulah kebenaran. Itu memang benar, Mas. Tapi karena yang mendengar nggak siap, nah akhirnya dikirakan orang sesat. Ngumyang tuh menunjukkan bahagianya. Inilah kebenaran ini. Intinya mosok yo nalar disehati ya Mas, ngono yo pikir kasar. Intinya saat ini memang progresnya kenalaran kita harus dewasa. Kritis ya Mas. Kritis itu bukan berarti wah ini jangan sampai nanti orang itu menipu saya. Itu bukan kritis. Bukan itu berpikir negatif. Kritis itu piye menjelaskan kritis itu angel. Nanti kalau di-upload ya audien kalau yang tahu kritis itu disebutnya ning isor ngono. Kritis ki piye aku komentari ya. Kritis ki ngene lho Mas. Tapi kurang lebihnya di situ. Sampai saya tuh kenapa ya kok hidup masih menderita? Apa yang salah ya? Nah, itu kritis Mas. Bukan malah menderita. Wah, aku menderita. Wah, lah itu namanya bukan kritis, mengeluh. Tapi juga bukan semua dicari tahu, tidak. Tapi sebenarnya kita nggak usah mencari-cari kritis dengan kita patrapnya mau ditekuni Mas. Nanti paham sendiri. Nah, sekarang tinggal milih mau berusaha untuk kritis atau dengan otomatisnya kritis itu otomatis.
Kalau kesadaran terbangkit mas kritis itu otomatis. Jadi nanti kalau udah kritis mas, udah otomatis sadar. Aduh, saya kemarin ngomong sama beliau ini, nanti orang goblok nak wene. Wong pinter tahu, orang spiritual bukan tahu. Iki janjane S3 loh ya. Saya goblok men. Ini nanti tahu mas di situ. Janjane ya S1 ya. Saya goblok men. Tapi sayang kita nggak boleh batin. Nah makanya di sinilah perlunya ditingkatkan budi. Nanti situ hasilnya pemakluman, kebijaksanaan. Saat kita menjustis dia itu bodoh, itu salah. Pemakluman. Iku SMA kok ternyata kok sebenarnya dia iki manu gitu ya. Yo itu bukan hasil pemikiran, bukan di otak-atik. Ya tahu gitu ya. Tahu nih masalah. Nanti akhirnya kehidupannya lucu-lucu. Oh, goblok-goblok udah lewat nah. Nah, saat seperti itulah kita harus maklumi gitu. Terus apa yang bisa kita berbuat untuk mereka gitu. Jadi bukan malah kita malah menjustis itu bodoh. Ya karena memang itu. Cetol mas, cetol itu ya. Jelas. Nah akhirnya dengan kejelasan itu dia paham, itulah kita mempunyai sistem untuk apa yang saya perbuat ini supaya saya ini hidup bin urup. Nah nanti ada sistem di situ yang kita ciptakan. Nah, makanya tugas kita nanti di dunia ini sebenarnya ya beda-beda. Sekalipun tujuannya sama, tapi actingnya di lapangan beda-beda. Ini luar biasanya nanti kalau kita cerdas, sadar itu luar biasanya di situ. Makanya kita katakan kita akan tahu kita harus berbuat apa. Termasuk hal ini juga kecerdasan ini level-levelan ya mas, level-levelan. Jadi saya sendiri pun di atas saya pasti ada level. Bahkan teman-teman di sini mungkin ada yang lebih jauh di atas saya loh, nggak tahu mas. Jangankan orang menyampaikan atau ngomong, kambing lewat aja bisa dipahami loh. Kalau orang cerdas itu. Dan nggak mungkin terhipnotis, terapusi apa? Tertipu. Masuk man. Terapusi apa? Terapusi apa tuh Om Baim? Tertipu. Akhirnya kita ini nggak akan bisa dikendalikan oleh orang. Nanti jiwanya nanti jadi independen. Dia independen. Tapi bukan berarti ego ya mas. Independen itu dia mempunyai kepribadian. Menjadi suatu orang yang berkeyakinan, tapi bukan kolot. Karena hasil laku gitu. Nah dalam laku ini jangan buru-buru tertarik. Apa yang sudah kita sampaikan disimak dulu. Kok aku nggak paham sih mas, ya itu butuhnya ditanyakan. Kritis kan? Itu kritis gitu. Dan harus ditanyakan menjadi masalah. Terutama masalah keyakinan agama kita itu kadang-kadang nama-nama Tuhan kita, karena kita bahas bukan agama toh. Ya itu harus ditanyakan mas. Karena nggak mungkin kita ngeh. Waktu melakukan sedangkan kita sudah terdogma dengan Tuhanmu namanya ini gitu. Sedangkan di sini kita nggak membahas agama, nggak mesti nama Tuhan di agama itu nggak mungkin kita pedar di sini. Yang kita bahas adalah sejatinya hidup kita. Tapi nanti kalau teman-teman bertanya, oh ini toh, oh sama kok mas, aku boleh pakai nama ini, boleh. Kalau kita yakini nama Tuhan kita ini, lakukan. Itu ya mas. Ini kritis. Saya ngapain sih mencari uang sampai mati-matian? Nah itu dikritis. Kalau nggak nanti terburu nafsu. Cari uang. Apalagi mas? Ya gitu mas, kritis. Selamat. Kenapa sih saya harus menikah? Kritis itu. Kalau nggak menikah, apa sih bedanya kan gitu? Gitu. Nah, saya nikah harus inilah. Kalau tahu tujuannya itu berarti harus diupayakan mencapai itu. Kadang-kadang orang menikah nggak tahu tujuannya, mas. Nah, karena nikah itu nggak tahu tujuannya, akhirnya berhubungan rumah tangga itu tidak karu-karuan, nggak tahu tujuannya. Digerasi itu nikah itu hanya kawin, gitu. Enggak mas. Dikira nikah itu hanya
nanti berapa bulan udah bosen, akhirnya cari lagi, selingkuh lagi, you know. Gak ada apa, karena nilai. Nah ini banyak orang selingkuh karena banyak orang nggak tahu tujuannya nikah. Setidaknya dia mengupayakan ke tujuan itu ya mas. Dikira nikah itu nanti, oh itu sanggone abot. Apalagi ya om, ngobrol-ngobrol. Intinya di sini kritis ah. Tapi teman-teman maksudnya paham lah ya mas ya. Aku malah yang gemes karena aku bingung nyampe ini kritis gitu ya. Tapi nanti dengan patrapnya dikencengin bisa. Ada tanya mas sharing apa ya? Kenapa sih saya harus pokoknya harus tahu gitu man. Tahu. Oh nggak penting ya nggak usah dilakukan. Gitu. Kan nanti kalau nggak kritis ini sebagai pengendali lah supaya jangan sampai ini nafsu yang main. Nah, makanya tanya dulu pada diri sendiri. Ini kalau bahasanya itu ditimpang-timpang lah, dipikirkan panjang gitu. Kalau di orang umum begitu. Tapi sebenarnya kalau kita lakuin ini sebenarnya nggak perlu gitu kan, nanti otomatis sebenarnya. Oh tahu nggak penting ini harus begini tahu. Iya mak. Kemarin kita bahas tuh asik suruh ngomong ulang ya saya bingung. Kita berdua itu loh mas kemarin. Kita berdua kemarin asik. Boleh kalau nanti yang Islam. Kenapa harus salawat sih mas? Salawat itu arahnya kemana ke mas? Ya, itu disaringkan gitu. Tapi kalau membahas itu nanti pasti di luar ini. Kan nanti penduduk bumi nggak siap. Iya. Apa sih mas Siratal Mustaqim? Nah itu disaringkan. Tapi nanti di luar ini gitu. Kita mulai kaji. Ingin tahu kan mas? Ingin tahu. Aku nggak tahu juga kok mas. Udah sama-sama nggak tahu. Diam aja. Gitu. Nanti suatu saat kita tahu gitu. Lele Qadar itu apa sih mas gitu. Nanti kalau nggak kita setengah mati mas. Puasa nunggu Lailatul Qadar. Kok nggak dapat padahal dia dapat kemarin itu. Dan Lailatul Qadar model kayak apa tuh nggak tahu. Padahal Lailatul Qadar itu bisa kita akses saat ini mas. Dan setiap hari itu orang-orang spiritual mendapatkan Lailatul Qadar itu mas. Nggak nunggu setahun sekali. Makanya jadi orang spiritual biar dapat Lailatul Qadar terus. Karena ibadahnya orang-orang spiritual yang kekasih Tuhan itu ibadahnya 24 jam tuh mas. Ya wajar lah dia itu dapat Lailatul Qadar. Nah kita 5 kali sehari aja berat. Seminggu sekali ke gereja aja berat. Oh, kok minta Lailatul Qadar? Ya nggak bisa. Kalau di sini patrap aja 1 hari aja berat, 1 jam aja gelisah sana sini ya, nggak bisa ya. Ini baik kan? Tapi sebenarnya nggak usah kita kejar itu semua, itu nanti Tuhan tuh memberi. Tapi kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan itu bisalah kita sharing. Siapa tahu kita bisa memberi solusi. Kalau nggak bisa ya kita diam sama-sama. Saya nggak tahu kok ya. Diam. Daripada jawaban salah. Merenung sama melamun itu mirip-mirip itu mas. Merenung sama melamun tuh mirip-mirip. Hati-hati situ. Aku merenung mas dan kelamun gitu. Tapi ini kan bagian kecil-kecil ya mas. Kecil-kecil ya nggak perlu lah kita bahas.
Sehingga siapapun nanti yang dengar video ini di luar sana harus kritis. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Jangan buru-buru juga menjudge ini jelek, dikritis dulu, dinilai dulu gitu. Dan juga jangan buru-buru ikut, dinilai dulu. Kan ada nomor HP itu Mas di YouTube itu, bisa sharing gitu. Ada beberapa pertanyaan dari WA tapi iya, mau jawabnya gimana? Ya jawabnya yang penting pasrah, menerima, engkau selalu mempersilahkan kepada Tuhan masalahmu dan mampu menikmati kehidupan, rasanya hidupmu dan menebar cinta kasih sayang, itu selesai semua. Jawabannya itu. Jawaban untuk semua permasalahan. Apa ya Mas? Sering apa naik? Tapi dari bahasa kritis klik ya Mas. Kenapa sih harus saya masuk pegawai ini ujung-ujungnya kalau hanya bahagia? Nggak bisa nggak sih, nggak harus ke situ. Kayak orang mancing gitu. Kalau hanya dapat bahagia, apalagi bisa mengakses bahagia. Nah kalau itu bisa diakses duduk, ngapain harus setengah mati gitu? Harus nyangkol, harus apa, kan setengah mati. Harus daftar ini gitu. Apa ya? Apa nih? Terus yang terakhir di luar kritis, kritis aman ya Mas ya. Kita tutup saja. Tapi intinya saya membangkitkan semangat untuk saya sendiri, kritis itu. Saya sulit menjelaskan hal kritis ini. Nah, nanti kalau patrapnya bisa maksimal, ibadahnya masuk ke dalam diri maksimal, nanti kritis itu otomatis kok. Karena kritis itu menghilangkan kita dari kepikunan. Lah kritis kok masuk pikun. Ya, berusaha bersenanglah kita masih kritis. Karena kritis itu penting. Supaya nggak pikun. Pikun ini lupa ingatan. Nanti kalau kesadaran kita terbangun, oh ternyata orang tua-tua dulu kok nggak pikun, oh ternyata kesadaran terbangun Mas. Kesadaran terbangun, kecerdasannya terbangun, energinya naik, kekritisan juga naik. Ya pantas cara menghilangkan kepikunan di situ. Terus yang terakhir tambahan lah ya. Dalam kita patrap itu kita melewati kan sap-sap Mas, 7 sap. Yang pertama itu kita melewati terkait dimensi fisik. Apapun terkait dengan kondisi fisik ini akan terbaiki Mas. Jadi waktu patah kok gemet, diam saja. Sadari ini sedang diperbaiki. Terkait fisik ini juga terkait dengan ekonomi. Nanti akan terbaiki. Bah, saya kok nggak naik level ke dimensi energi sih Mas? Udah nggak apa-apa, itu sedang diperbaiki. Gitu. Jadi kalau patrap kan situ banyak fenomena tubuh. Sing bokongnya kemeng lah, sing kupingnya gatel lah, irungnya gatel lah, masih menang yang mau diperbaiki. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dimensi namanya dimensi energi. Dan energi ini akan terus naik. Nah ini membakar-bakar karma-karma tadi. Dia naiknya itu bersamaan. Dia itu kan apa ya Mas? Dia itu kalau dipisahkan seperti itu. Tapi sebenarnya di situ dia akan nggak terlihat sap-sap. Nah setelah itu nanti akan dimensi sukma. Nah ini hati-hati Mas. Banyak perwujudan, ini banyak orang yang Om, yang orang kesurupan, orang nyasar di sini di dimensi sukma ini. Makanya saat masuk ke dalam duri hati-hati. Tapi kita kan punya kuncinya. Nah kuncinya ini nanti kita bahas di luar ini. Nah kalau nggak belajar ini kan
nanti nyasar-nyasar. Kalau di bahasanya Nabi Isra Mi'raj tuh saat dia masuk di lapis ketujuh, dia itu melihat banyak adanya Nabi Ibrahim yang menyandarkan diri ke Masjidil Haram, dan di situ banyak malaikat yang nggak mau kembali. Itu maksudnya itu apa? Banyak orang tersesat di dimensi Kasukman. Jadi banyak orang spiritual yang nyasar di dimensi Kasukman. Tuhan saya ini, wah ikuti. Tuhan saya bentuknya cahaya, ikuti cahaya. Tuhan saya berjubah, ikuti jubah. Bukan, Tuhan nggak seperti itu. Setelah itu nanti akan masuk dimensi mental. Saya tuh, contoh kita pater, rasanya takut. Udah, nikmati aja di situ. Kayak kemarin saya pater tuh baunya kayak bau orang mati itu, Mas. Binding gitu. Sudah, kita sedang melewati dimensi mental situ. Makanya kita tes. Pater di kuburan tuh bukan berarti kita nyembah demit. Mental ini perkara masalah dogma dan traumatik harus hilang semua. Terutama masalah hantu-hantu itu. Setelah itu baru dimensi spiritual. Makanya kok saya nggak mendapatkan kecerdasan apa-apa, ya masih dimensinya belum, ya pelan-pelan Mas, tahap-tahap, makanya tekun saja. Nanti spiritual naik dimensi namanya kecerdasan kosmis atau kecerdasan semesta. Lah di sini baru nanti naik level lagi terus sampai level 7 lewat sampai terus. Tuhan didekati naik terus. Bukan berarti Tuhan nggak mau didekati. Lah, ini sudah sama Tuhan Mas ini. Saat di level fisik kita juga sudah sama Tuhan. Cuma fase-fasenya itu. Bisa Mas, bisa. Lah Mas Joko sampai di mana? Ya nggak tahu ya. Saya jalan aja. Terus ya. Terus aja, praktek aja. Jangan pernah berhenti praktek dan jangan merasa lulus. Wah, saya sudah hakikat ini. Wah, bosok neng kono. Rasa perasaan. Ciri-cirinya di mana orang rasa perasaan tuh? Merasa dirinya sudah hakikat, lihat orang lain, kamu belum. Akhirnya ada penghinaan, nggak bijaksana gitu. Itu namanya terbawa ego. Orang spiritual tuh adem. Jadi kalau lihat orang saudaranya susah, dia bukan malah menjatuhkan. Apa yang bisa saya perbuat ya gitu. Tobat itu bukan. Masih tahu. Loh, kok saya mau nginep obat-obatan orang? Oh, sadari bahasanya kita sedang di bademit, sedang di bawah hantu. Udah, apa lagi? Nggak tahu asik atau nggak pembahasannya ini ya Mas. Ya pakai dibahas aja. Nah, satu lagi, mari teman-teman, nggak usah malu. Yang mungkin belajar saja. Kita membuka tangan. Masa lalu lupakan masa lalu. Toh di sini nggak ada guru, nggak ada murid ya Mas. Jadi nggak perlu malu. Dan teman-teman sini juga bukan belajar sama saya. Jangan-jangan belajar sama diri sendiri. Wong kita kan hanya panitia penyelenggara. Dan yang ngomong ini bukan guru. Nah, sharing gitu. Jadi nggak usah malu. Ya demi pengembangan diri ya Mas ya. Nggak usah malu. Mari yang belum tahu, ya kita sharing biar tahu. Kalau memang cocok di sini ya Mas ya. Dan kami siap menerima. Apa nggak bosan hidup dengan penderitaan? Hidup dengan kebingungan gitu. Apa nih Mas?
masa aku malu, nggak apa-apa yo, sama kadang yang lain secara pribadi di rumah atau di mana sharing bisa. Ayo mas. Apa? Kritis ya pak, kritis. Kenapa sih saya itu ngantuk? Boleh. Oh jangan sampai saya kecapean. Besok nggak boleh capek. Itu kritis. Seandainya terjadi. Ingin tahu. Ingin tahu untuk pengembangan pribadi. Sekolah itu kan nggak ada yang putus. Nggak ada yang putus. Kalau mau belajar kan kurang tentang belajar gimana kan. Makanya sekolah itu kan kalau saya murid tuh kamu murid bodoh enggak. Kalau belajar terus ya bisa. Penerimaannya kan sendiri apa. Tapi kalau mau belajar terus tetap bisa. Iya. Bisa. Gitu. Caranya semangat gimana sih mas tadi itu mungkin? Garuda pangkat sih. Nah ini yang membuat kita ini mandek, kadang-kadang keinginan-keinginan yang tidak bijaksana. Nah keinginan ini sesuai dengan usia dan keadaan. Tadi yang kedua itu. Yang ketiga, terakhir ini, kenapa kalau kita harus kritis dan bijaksana, kenapa harus sadar, harus berjiwa budi dan bersikap pekerti, karena apa? Menghadapi kehidupan ini, kalau kita nggak sadar dan bijaksana dan tidak kritis, atau kasarnya kita kaku ya mas. Wah, ngikuti Tuhan tuh susah mas. Tuhan tuh nggak konsekuen. Tuhan tuh tidak konsekuen. Sekarang itu bilang A itu nanti siang itu udah B. Jadi kalau Tuhan sama manusia yang paling konsekuen itu manusia. Tuhan tuh apa? Saat ini dekat kita adem, nanti 2 detik sudah panas gitu. Nah, dalam menerima perubahan-perubahan Tuhan ini kita harus siap. Makanya senter tengah. Kalau enggak montang-manting. Makanya di itu ilmunya jangan sesuatu aja. Ya sesuatu. Jangan berpihak baik atau buruk di tengah. Makanya kita harus yang kita kejar adalah tunggal. Kebenaran ini supaya kita dalam tidak montang-manting dalam kehidupan dualisme ini, Mas. Karena Tuhan tuh nggak konsekuen. Satu hari dia menghadirkan suatu kesejukan alam, nanti 1 jam ini 1 jam 5 menit nanti sudah panas contohnya. Atau kejadian-kejadian. Tuhan tuh nggak bisa diprediksi. Makanya saya katakan Tuhan tuh maha tidak konsekuen. Karena katanya maha segalanya tuh, Mas. Termasuk maha tidak konsekuen. Makanya berhadapan sama Tuhan kudu cerdas. Nah, Tuhan licik, kita juga harus licik kan, teman-teman. Makanya Krishna itu menghadapi Sangkuni kan licik dia. Cerdas ya. Kecerdasan. Lah nanti jadinya kayak Krishna itu. Kalau dia. Ya kan kalah ini. Oh, kalah. Sangkuni. Makanya aturan itu lebih rendah daripada kebijaksanaan. Nah, dalam menghadapi kehidupan kita juga harus fleksibel. Kamu nggak boleh makan 4 kali sehari, aturanin di rumah tangga itu. Dalalah kerjanya berat. Bapakku bilang nggak boleh makan 3 kali padahal lapar. Ya makan, Mas. Masalah nih. Kamu harus makan 3 kali, dalalah di situ 2 kali sudah kenyang. Jadi fleksibel sesuai kebutuhan, Mas. Nah, ini kan kamu buang air besar harus pagi, dalalah. Lah, protes toh, Mas. Protes enak turu. Lah siapa suruh mau tidur makan kan, Mas? Tidur makan. Pagi buang air, belum nggak mau buang air di pasar kamar mandi tuh. Ya sudah, ya nanti kalau buang air buang air. Mama nih gue pampers. Jadi dalam menghadapi kehidupan Mas harus fleksibel, karena kehidupan tuh wong maya atau pas nggak jelas tuh Tuhan itu. Nah, dalam perubahan Tuhan ini karena dia itu maha hidup, perubahannya maju, Mas, berkembang. Nah makanya Mas Suko ini kok, Mas Pri ini kok membuat aturan di kadangan ini
dulu ini, sekarang berubah. Mas Joko kemarin ngomongnya boleh, sekarang nggak boleh. Siapa suruh ngikuti saya? Ini yang bisa nangkap banyak kecerdasan, Mas. Makanya kita ini karena ke depan ini kita akan menghadapi bahasa-bahasa yang hari ini bilang boleh, besok jangan. Mas Joko bilang tuh kalau hatinya sedih, dudukan anasir kita dengan sikap seperti ini. Lagi malah suruh ngerokok. Lah kan nggak konsekuen itu. Nah kalau ngerokok itu saja bisa menenangkan hatimu, kenapa harus kita patrap untuk mendudukan sini? Daripada cari-cari bingung gimana sih? Tapi kalau orang belajar ya kudu seperti itu. Nanti ngerusak tatanan ya Mas. Jadi nanti makanya kalau kita sudah sadar, paham, cerdas itu kita menjadi diri kita sendiri Mas. Sakar PDW kok. Tuhan semaunya sendiri Tuhan itu. Dari kita semaunya kita sendiri, tapi semaunya kita sendiri itu bukan berarti nggak punya aturan ya Mas. Sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kita. Orang pelatih saya mengatakan kalau ketemu orang mabuk lari. Lah orang mabuk itu kejeglong, nggak tolong malah lari Mas. Ya jangan lari, ditolong tuh Mas. Udah kejeglong mabuk, aduh ini malah tinggal lari. Lah itu kan salah lagi. Lah bapak saya bilang katanya atau pelatihnya ketemu orang mabuk lari itu membahayakan. Lah ini hanya kecerdasan teman. Loh ini orang mabuk kejeglong kakinya kesepet di kayu, cuma tinggal lari. Lah ini kalau nggak kecerdasan nggak bisa nangkap. Dia menjadi orang yang kaku. Kayak gini-gini kan. Pak pelatih ini ada orang mabuk kecepet ini boleh nggak masuk ngono nelpon? Iya ora. Asli Mas, dalam menghadapi kehidupan ini kita harus cerdas dan kritis. Ya kalau nggak kita menjadi orang spiritual yang kaku, merenteng, kan juga nggak enak, ngadeg terus apa enak. Gak ada ngadeg meduk. Mas simbolnya laki-laki nih. Turu terus ora enak, ngadeg terus bingung. Itu kalau dipelajari kan berarti hidup kita harus fleksibel loh Mas. Nanti juga ilmunya loh Mas. Lebih untuk ilmu. Dan pikiran negatifnya kan yo rapi. Mas Joko kalau ngomong kasar, maksud kasar dulu. Memang keadaan seperti itu. Saya kira HP itu kasar wong iki deloni kok ora jelas. Wis apa suruh ngikuti saya. Saya dengan kecerdasan paham di situ. Nah, akhirnya saat melihat orang Mas Pri marah-marah atau Mas Agus marah-marah, ya di sawang aja. Kita posisi tengah. Oh, maksudnya ini jiko itu ilmunya, masuk ilmu. Jadi kita menghadapi orang yang marah atas aturannya, kita bisa dapat ilmu. Orang yang tunduk-tunduk dapat ilmunya, Mas. Jadi kita tengah. Balik ke kecerdasan. Sip lah Mas. Tapi ini bisa didapatkan kalau orang laku spiritualnya mantap. Kalau enggak bisa. Karena kecerdasannya dirancang-rancang. Akhirnya mencari-cari. Bapak kok begitu ya, cari-cari. Malah akhirnya terjebak di penilaian. Jadi nggak bisa kalau nggak dilakukan dengan tuntunan spiritual. Ini tambahan lah ya Mas ya. Tambahan. Tapi benang merahnya dapat Mas. Meningkatkan. Caranya patrapnya di depan. Bisa Mas, bisa. Apa namanya? Orang bahan. Mengalir aja. Yang mau istirahat ya. Setengah loro. Oh. Ya kadang pembahasan enak sing enak, sing ora ngono biasa. Termasuk ini pembahasan kok nggak enak tuh Mas videonya. Lah harus bisa dinikmati kan. Enak nggak enak harus dinikmati. Kalau dinikmati ada ilmu di situ. Oke, makasih Rahayu. Kampung wis tak leponi, kalan wis
tak liwati amre bisa kaleksanan karep nggonku golek pangan gawa gitar nembang turut lawan